Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sambil mengisi waktu di jalan sambil nyetir, ikhwah semuanya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, mungkin saudara-saudari pernah dengar ya nama ulama ini, Imam Abdul Bar Al-Andalusi. Beliau seorang ulama besar, dan di antara kitab beliau yang cukup terkenal yaitu kitab At-Tamhid dan juga Al-Istizkar. Nah, beliau pernah berkisah yang beliau dengar dari gurunya. Kata Ibnu Abdul Bar, sami'tu, aku telah mendengar an syuyukhi, dari guru-guruku. Jadi dia mendengar dari guru-gurunya yang mengisahkan kepada dia, yadhkuruna annal Ghazi bin Qais, bahwasanya Ghazi bin Qais lamma rahila ila al-Madinah sami'a an Nafi' an Malik, bahwasanya ada Al-Ghazi, salah seorang imam juga, Al-Ghazi bin Qais, ketika pergi untuk menuntut ilmu ke Madinah. Di sana dia menuntut ilmu, belajar dari Imam Malik dan ulama-ulama lainnya di kota Madinah. Pertama kali dia datang, awalu dukhulihi ilal Madinah, pertama kali dia sampai di kota Madinah, suatu ketika dia berada di Masjid Nabawi. Jadi dia berada di Masjid Nabawi. Izdakhala Ibnu Abi Dhi'b, masuklah Ibnu Abi Dhi'b. Pernah dengar nama ini? Ini imam besar, ulama besar, wahai saudaraku. Ibnu Abi Dhi'b. Masuk Ibnu Abi Dhi'b dalam Masjid Nabawi dan langsung duduk tanpa salat tahiyat, tanpa salat 2 rakaat. Melihat itu, Al-Ghazi ini langsung menegurnya. Al-Ghazi bin Qais berkata, ya fulan, atau ya hadza, julusuka min ghairi an tuhayyi min ghairi an tuhayyi al-masjida bi rak'ataini yahlun. Hai fulan, kamu duduk tanpa salat tahiyat, tanpa salat tahiyatul masjid 2 rakaat, itu adalah kebodohan. Bangun, salat 2 rakaat. Atau kata-kata seperti itulah yang kata-katanya kasar, keras lah kesannya begitu. Ibnu Abi Dhi'b tatkala mendengar teguran dari Al-Ghazi bin Qais, langsung berdiri, kemudian salat 2 rakaat. Selesai salat, Ibnu Abi Dhi'b bersandar di tiang masjid. Kemudian berkumpullah orang-orang di sekelilingnya, berhalaqah mengelilinginya. Orang-orang ramai berkumpul mengelilinginya untuk belajar. Melihat itu, Al-Ghazi heran, siapa ini? Ternyata dia bukan orang sembarangan. Lalu dia bertanya, siapa ini? Siapa orang tersebut? Maka dikatakan, qila innahu Ibnu Abi Dhi'b ahadu fuqaha'il Madinah.
Dia itu adalah Imam Ibnu Abi Dzib, salah seorang ahli fiqih, salah seorang ulama fiqih kota Madinah. Maka Al-Ghazi menjadi malu. Dia telah menegur seorang ulama besar, imam besar. Dia jadi merasa segan, malu. Segera dia bangkit, lalu mendatangi Imam Ibnu Abi Dzib, kemudian dia i'tazir, minta maaf. Minta maaf dia kepada Al-Imam karena dia tadi menegur dengan kasar, dengan keras. Apa kata Imam Ibnu Abi Dzib? La alaika ya akhi, enggak apa-apa wahai saudaraku. Innaka amartana bil khairi fa ata'naka. Enggak apa-apa wahai saudaraku, tenang, tidak ada masalah. Engkau tadi kan menyuruh kami melakukan kebaikan. Engkau menyuruhku melakukan kebaikan, fa ata'nak, ya kami patuhi, enggak ada masalah. Subhanallah. Tahu wahai saudaraku apa pelajaran dari kisah ini? Pelajaran dari kisah ini tawadhu'nya ulama, tawadhu'nya ahli ilmu. Seorang imam ditegur dengan keras oleh seseorang yang dia pun tidak kenal. Orang yang datang belajar menegur dia. Orang itu nggak tahu kalau itu ulama, kalau itu imam terkenal, kalau itu ulama besar, Ibnu Abi Dzib. Apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abi Dzib? Ya memang orang itu menyuruh baik kok, dia lakukan, ya udah. Dan bahkan ketika orang itu merasa bersalah, merasa malu telah menegur ulama besar dengan keras dan kasar pula, datang minta maaf, apa kata dia? Enggak apa-apa wahai saudaraku, engkau tadi menyuruh kami, menyuruh aku melakukan kebenaran, ya kami akan patuhi, kami taati, kami ikuti. Tawadhu, akhlak yang harus kita teladani dari para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, sifat tawadhu, jauh dari kesombongan dan keangkuhan, merasa hebat dan mau menerima nasihat serta kebenaran. Wassallallahu wasallam ala nabi